Masih mungkin sedikit terkait hari ini juga Virgon tadi kan sempat datang ke KPAI. Ya. KPAI sempat datang Komnas Anak ya? Iya. Oke. Mungkin seperti apa Bang? Mungkin tadi juga kan didampingi juga oleh kuasa hukum dan dia sudah memenuhi panggilan sendiri di Komnas. Ya, artinya gini. Saya tanggapan dari sisi saya selaku kuasa hukum dari Inara Rusli ya. Nah, yang pertama ya, klien saya telah membuat suatu pengaduan. Oke, pengaduan itu dilaporkan di Komnas Anak. Terkait apa? Terkait begitu sulitnya akses. Pertama, mau ketemu anak susah, mau berbicara sama anak susah. Ya, kemudian mau bawa anak pulang udah susah sedunia lah kalau itu. Ya, udah nggak terhitung lagi sulitnya seperti apa. Nah, artinya 3 faktor itu yang kemudian mendorong klien saya untuk mengadukan suatu perilaku. Perilaku apa? Perilaku yang tidak layak. Ya kan? Waktu dia mau ambil kami kasih sukarela. Ya kan? Waktu dia mau lihat kami kasih sukarela. Waktu dia mau datang, mau lihat anak, mau bawa anak main-main kami kasih sukarela. Ya, tidak pernah kami batasi, tidak pernah kami artinya larang. Nah, sekarang kami mau lihat dilarang. Kami mau video call dilarang. Ya, kami mau bawa pulang sama sekali langsung tidak direspon telepon daripada klien saya. Nah, ini jelas dugaan kami ada pelanggaran perilaku. Yang mana terhadap perilaku tersebut yang kami duga tidak tepat itu, tidak baik itu, atau berperilaku buruk itu kami laporkan ke Komnas Anak. Nah, jadi sudah tepat Komnas Anak memanggil Saudara V untuk datang memberikan klarifikasi terhadap apa? Terhadap laporan kami. Ya kan? Nah, jadi jelas. Cuman saya mau wanti-wanti juga Komnas Anak. Ya, Komnas Anak ini boleh memanggil, boleh merekomendasikan. Ya, tetapi harus apa? Merujuk pada putusan. Kan klien saya memegang putusan inkrah loh. Putusan apa? Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Amarnya apa? Atau bunyi dari putusan itu bahwa anak-anak berada dalam asuhan klien saya hingga anak-anak tersebut berumur 12 tahun. Jadi jelas ya, klien saya diberikan hak oleh negara melalui apa? Putusan pengadilan. Yang apa? Yang berkekuatan hukum tetap. Yang kemudian harus dilaksanakan. Putusan pengadilan itu harus dilaksanakan. Tidak bisa cuma dibaca kemudian dicampakkan. Nggak bisa. Ya. Jadi artinya putusan pengadilan itu habis dibaca dilaksanakan. Oke, apalagi dia berkekuatan hukum tetap. Ya jelas ya. Jadi Saudara P, kita sama-sama orang Medan. Ini hari aku konferensi pers. Ini merupakan teguran ketiga dan peringatan terakhir buatmu. Ya, kau kembalikan anak itu secara sukarela. Waktu kau ambil kami sukarela kasih kau. Sekarang waktu kami mau ambil kau tolong kembalikan secara sukarela. Jangan kau main-main. Ya, jangan kau tunda-tunda. Ya, laporan polisi pasal 330. Suap lama, ancaman 7 tahun penjara. Ya, saya sudah prepare ini. Ingat itu, saya sudah prepare. Tinggal saya diskusi sama Inara. Ya, jadi saya minta kamu hormati putusan. Ya, karena kamu pihak yang kalah, kamu hormati putusan, kemudian kamu laksanakan putusan. Ya, kalau terkait dengan kamu mau mempertahankan, ya kan, kamu mau melakukan upaya, silakan diuji nanti di pengadilan. Itu silakan, kita memperkenankan itu. Tapi sementara ini kamu balikkan secara sukarela. Ya, jangan sampai ya kita lakukan upaya-upaya yang menurut hukum dapat dilakukan. Ingat itu. Untuk berapa lama Bang? Mungkin ada jenjang waktu? Saya kasih waktu maksimal 5 hari. Ya, maksimal 5 hari dari tanggal yang saya sampaikan ini, maksimal 5 hari. Saya minta anak-anak itu secara sukarela kau kembalikan. Karena klien saya lebih sakit rasanya. 9 bulan kok anak itu dikandung. Ya kan, mengeluarkannya pun susah. Ya, menahan di perut, mengeluarkannya pun susah. 3 pula lagi kau kasih. Ya, jadi aku minta kau kembalikan secara sukarela. Ya, sampai kami asuh hingga umurnya 12. Nanti kalau 12 mereka memilih ibunya kepada kami, mereka memilih ayahnya kepada kamu. Kita juga tidak akan menghalangi kok. Kita warga negara
tinggal di negara Indonesia, negara hukum, kita patuhi hukum dan kita laksanakan hukum. Jadi saya minta kau tolong patuhi hukum, laksanakan hukum. Jika memang ternyata tidak digubris sama pihak Virgon sendiri seperti itu. Ya, artinya saya sudah tidak akan berpanjang lebar lagi. Ya, saya akan meminta Inara lakukan laporan polisi di Polres. Ya, kalau TKP-nya di Polres Jakarta Barat, kita buat pengaduan di Jakarta Barat. Ya kan? Kita mau lihat. Ya, jangan kau tantang hukum. Ingat. Ya, jangan kau tantang hukum. Oke? Kami punya bukti, ya kan? Juga ada pasal-pasal yang sudah kami siapkan. Ya kan? Secara hukum yang bisa kami laporkan ke pihak berwajib. Jadi saya minta kau secara sukarela lebih baik hindari hukum. Ya, karena masih banyak urusan-urusan hukum yang juga dalam waktu dekat paling tidak laporan Mabes Polri akan memanggil banyak pihak. Jadi aku ultimatum juga nih sekalian. Ya, semua pihak yang nantinya dipanggil oleh laporan kami di Mabes Polri, tolong kooperatif. Ya kan? Jangan coba-coba untuk tidak menghormati hukum. Tolong laksanakan hukum. Oke Bang, tadi kan juga Komnas PA juga mengatakan bahwa Virgon akan mediasi dengan Inara Rusli terkait hak anak ini. Ya. Mungkin tanggapan dari Bang Leco sendiri gimana Bang? Kami apresiasi apa yang dilaksanakan oleh Komnas Anak. Ya, terkait dengan undangan mediasi kami akan datang, gak usah khawatir. Kalau undangan mediasinya jam 10, jam 9 kami udah di situ. Ya, kami orang yang sangat patuh terhadap aturan dan terhadap panggilan-panggilan yang datang. Jadi kami akan lebih cepat lagi. Tapi saya minta Komnas Anak rujukannya apa? Putusan pengadilan. Jangan keluar dari putusan pengadilan. Jangan membuat rekomendasi yang kontradiktif. Jelas-jelas kok putusan pengadilan anak itu ikut sama ibunya hingga umurnya 12 tahun. Jadi saya minta Komnas tolong laksanakan hukum juga. Berikan rekomendasi yang sangat-sangat memberikan keadilan bagi klien saya. Oke Bang.